Tidak peduli apapun kesulitan dan kesusahan yang kita hadapi, siapakah yang akan diselamatkan? Orang yang bertahan sampai kapan? Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Sebelum memasuki tanah Kanaan, bangsa Israel hidup di padang gurun. Sekiranya perjalanan mereka sedikit lebih pendek, sedikit orang akan mati. Namun, apa yang mereka pikir makan waktu hanya seminggu, ternyata makan waktu 10 hari. Apa yang mereka pikir makan waktu 10 hari, ternyata makan waktu 1 bulan, dan apa yang mereka pikir makan waktu 1 tahun, ternyata makan waktu 40 tahun. Mereka yang tidak bertahan mulai bersungut-sungut dan menggertu. Akhirnya, dengan berbagai keluhan, mereka melawan dan mengkhianati Tuhan. Itu karena kesabaran mereka lemah. Dengan demikian, tanah Kanaan mulai mengakar di benak mereka sebagai dunia yang tidak dikenal, seperti ilusi yang sulit dilihat dengan jelas. Namun, bagaimana dengan mereka yang percaya sampai pada kesudahannya? Walaupun mereka disiksa di bawah kepanasan padang gurun, dan berbagai macam ular dan kalajengking, mereka menerima janji Tuhan dengan kesabaran sampai akhir. 40 tahun kemudian, kemuliaan besar yang tidak pernah bangsa Israel alami sebelumnya diberikan kepada mereka. Kita menantikan kerajaan sorga yang abadi sambil beriman terhadap Tuhan. Tetapi, kehidupan iman kita tidak bisa bahagia setiap hari. Kenapa begitu? Yesus telah berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Apa saja kita lakukan, kita harus memikul salib. Jadi, kehidupan orang Kristen adalah berjalan menuju kerajaan sorga selangkah demi selangkah, mengatasi segala kesulitan, penderitaan, dan pencobaan. Karena Tuhan akan memberi kita kebahagiaan kekal nanti, maka kita harus memikul salib dan mengikutinya di bumi ini dengan ketaatan kepada firman-Nya. Marilah kita menempuh jalan iman dan Injil sambil mengatasi penderitaan salib. Setelah itu, kita akan menerima kemuliaan yang tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan kita sekarang. Karena itu, sama seperti ajaran Yesus, saya percaya bahwa kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Melalui perumpamaan Yesus, mari kita cari tahu apa yang akan terjadi bagi keadaan rohani kita ketika kita meninggalkan Kristus. Mari kita buka Matius 12. Mari kita baca Matius pasal 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Alkitab mengatakan bahwa itu memasuki seorang yang diumpamakan dengan rumah. Itu memasuki jiwa orang tersebut. Ada tertulis, ia mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Sebagai bait suci di mana kita menerima Tuhan, kita perlu menjadi ranting-ranting yang setia pada pohon anggur yang berusaha untuk semakin kudus dan hidup sesuai dengan firman Tuhan dengan iman.